Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bahasan kita tentang ditolaknya kasasi Zaini Mustafa oleh Mahkamah Agung tentu saja belum membuat kita merasa puas. Di dalam konten kali ini kita akan membahas adanya semangat yang dimiliki oleh hakim itu adalah semangat keadilan dan kemanusiaan. Artinya membaca pasal-pasal hukum tentulah berdasarkan prinsip keadilan dan adanya misi kemanusiaan. Kekalahan Zaini Mustafa atau tidak berhasilnya Zaini Mustafa mencapai tuntutannya tentulah sangat membuat semua kita merasa sedih. Bagaimana Yusuf Mansur dengan segala kedikdayaannya bisa meraih dan mengondol harta jamaah dengan dalih paket bisnis Jabal Nur. Lalu ketika masalah ini dibikin macet, orang mencoba meraih hak-haknya, maka alasan yang dipakai bahwa yang berhak mengadili ini adalah pengadilan agama. Ini tentu saja membuat semua kita miris. Apakah tujuan peradilan agama itu melindungi para penjahat? Semua kita tentu akan menjawab adalah tidak. Tapi kenapa kemudian Mahkamah Agung enak saja mengatakan ini harus diperiksa oleh peradilan agama? Karena peradilan umum bukanlah ranah yang tepat untuk mengadili kasus yang ditimpakan kepada Yusuf Mansur dari penggugat Zaini Mustafa. Kalau kita lihat dari semangat keadilan gitu, tentunya hakim harus membacanya dari sisi keadilan gitu, dan tidak mengedepankan asas legal formil. Karena asas legal formil itu bisa menjadi debatable. Kenapa para hakim tidak pengadilan tinggi tidak membahas isi tuntutan yang dikemukakan oleh Zaini Mustafa? Misalnya ya, bagaimana hakim bisa mengkaji kenapa orang seperti Yusuf Mansur bisa dengan leluasa, dalam tanda kutip katakanlah merampok, merampas atas nama sedekah, atas nama bisnis, uang dari jemaah masjid. Ini loh yang perlu kita. Kalau kita mau cari kesalahannya, kita baca saja pasal-pasal yang dituduhkan. Pasti Yusuf Mansur segera akan terjerat dengan beberapa pasal. Misalnya dengan pasal penipuan. Karena uang yang digunakan untuk bisnis batu bara tidak dia gunakan untuk membeli batu bara. Malah dia gunakan menurut dugaan para jemaah kota wisata itu, dia gunakan untuk membeli tanah, lalu di beberapa tempat tanah itu dia bangun warung steak and shake. Karena itu ada ungkapan yang baik dari Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dengan Ahok. Kata dia kalau asas hukum pembuktian terbalik tidak dibuktikan, maka korupsi di Indonesia ini susah sekali kita memberantasnya. Lalu kalau asas ini tidak dipakai kepada Yusuf Mansur, dia leluasa aja tuh dengan sombongnya. Lalu membawa-bawa nama Tuhan. Ini yang buat kita pusing ini. Dia bawa nama Tuhan. Ngapain ente ke pengadilan? Butuh duit minta ke aneh. Datang orang ke rumahnya. Mana ada seperak-perak dia kasih duit? Nggak ada. Lalu begitu dia dinyatakan menang, wah dia membuat konferensi pers, membuat acara syukuran. Katanya Tuhan sudah meridhoi keluarga aneh. Jadi menang itu ridho gitu. Jadi kalau kalah nanti Tuhan tidak ridho. Begitu kasus-kasusnya dinyatakan kalah, waduh itu media kita bungkam aja diam gitu. Lama baru diincrit-incrit pemberitaannya. Ini minggu ini media ini memberitakan gitu. Tapi begitu dia menang, waduh serentak memberitakan Yusuf Mansur tidak terbukti menipu jemaah masjid kota wisata. Padahal itu hanya satu gugatan dari 250 orang yang dirugikan dan juga akan mengajukan gugatan. Karena itu dalam beberapa kasus, kenapa hakim kita lihat misalnya ya
dulu tuh kalau kasusnya kasus pembunuhan atau kasus pelecehan terhadap perempuan, kalau kasusnya dibawa dan diadili oleh hakim Bapak yang mulia Bismar Siregar gitu, itu pasti sang terdakwa akan dikenai hukuman berat karena melakukan kekerasan kepada perempuan itu dianggap sebuah pelanggaran besar, pelanggaran HAM berat gitu. Pasti dihukum dengan berat. Nah, di era reformasi ini kita mendengar ada nama Artijo Alkostar. Kalau kasus korupsi diadili oleh Pak Artijo, pasti hukumnya berat. Kenapa? Karena kata Pak Artijo, korupsi itulah musuh dari reformasi. Nah, siapa yang korupsi, dia hukum itu hukuman berat. Gitu. Dasar yang dipakai apa? Dasarnya lah keadilan dan kemanusiaan. Karena korupsi itu bertentangan dengan asas keadilan. Bertentangan dengan asas pri-kemanusiaan. Karena itu harus dihukum berat. Jadi kita melihat mestinya harus ada hakim yang punya semangat ingin membersihkan nilai-nilai agama dari orang-orang yang ingin menistanya. Di antara orang yang paling terdepan menista cerita-cerita agama ini adalah Yusuf Mansur. Coba tanya sekarang nih, kalau ada pembuktian, di mana dia dapat duit itu? Ya kan? Hotman Paris pernah sedikit nanya, dari mana Ustadz, tidak manggil Ustadz, dapat duit ini? Itu jawabnya udah mulai meleot-meleot, dari anak saya. Dari mana anaknya? Kan gitu kan? Anak saya dagang kosmetik. Dagang kosmetik, dia berumur berapa? Kapan anaknya mulai bisnis kosmetik? Masa duitnya triliunan gitu. Nah, ini dia kalau ditanya itu, mulai dia mencari jalan dalih ke yang lain gitu. Supaya acara ini cepat selesai. Gitu. Menurut Yusuf Mansur sendiri, 2009, waduh di rumahnya masih susah. Gitu. Masih dikejar-kejar oleh debt collector. WC nggak ada di rumahnya. Tapi pada tahun itu, awal tahun 2010, dia bisa membangun warung steak dengan banyak. Coba kalau hakim bertanya gitu, atau menelusuri ini baru kita sebut proses peradilan yang berdasarkan nilai-nilai keadilan maupun proses yang berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan berdasarkan kemanusiaan. Kalau sekarang yang terjadi, itu kezaliman berdasarkan asas ketuhanan. Jadi membawa-bawa nama Tuhan supaya melindungi kezaliman. Coba mau diadili pengadilan umum karena company atau perusahaan PT Adi Partner Prakasa itu kan perusahaan umum gitu. Karena itu Zeni Mustafa tidak terlibat di dalam perjanjian-perjanjian seperti Ibu Ilis melakukan perjanjian itu, mestinya dia adalah pihak yang dirugikan. Karena PT ini PT umum, maka pengadilannya harusnya pengadilan negeri umum. Tapi oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung dinafikan begitu saja. Dia tidak tertarik membuka pasal-pasal atau barang bukti yang diajukan. Gitu. Sehingga akhirnya seperti yang kita lihat. Yusuf Mansur tetap dengan segala kesombongannya, tetap merasa dia tidak berhak atau tidak merasa perlu untuk mengembalikan uang-uang jamaah yang sudah dia selewengkan. Nah sekarang kalau memang dia seorang pemberani misalnya nih, ya datang dong. Tidak ada satu melakukannya. Berani nggak? Dia nggak berani. Kenapa? Kalau ditanya hati nuraninya, lu duitnya dari sini bukan gitu. Dia nggak mungkin bersikap pura-pura tidak tahu. Nggak mungkin itu. Pasti dia tahu duitnya dari mana gitu. Tapi karena yang dia pakai adalah asas ketidakadilan atau asas kezaliman dengan dilindungi jubah Tuhan gitu. Ini yang terjadi. Ya Allah, dia doa-doa selalu doanya itu doa-doa yang benar gitu. Allah telah melindungi keluarga saya. Padahal itu nggak benar. Jadi sekarang yang kita perlukan itu adalah adanya keadilan yang berdasarkan
asas perikemanusiaan yang bersumber dari hati nurani. Kalau ini yang dilakukan, pasti ditemukan Yusuf Mansur itu benar-benar telah melakukan tindakan wan prestasi atau melarikan uang yang dikumpulkan dari jemaah masjid kota wisata Darussalam. Masjid Darussalam kota wisata. Jadi kita lihat beginilah yang terjadi sekarang ini. Karena itu dalam asas budaya kita dulu ditegaskan misalnya kebebasan. Tidak boleh kebebasan itu kebebasan yang lepas. Tapi kebebasan harus bertanggung jawab. Orang membuat cerita itu harus dipertanggungjawabkan. Supaya keadilan sosial, kestabilan sosial kita terjadi. Gitu. Itu yang dilakukan dalam beberapa periode sehingga masyarakat kita bisa hidup dalam rukun dan damai. Walaupun kita berbeda keyakinan, berbeda suku, dan berbeda bahasa. Tapi dengan kebebasan yang berdasarkan rasa tanggung jawab, semua kita bisa menjaga diri gitu. Jadi kembali kepada cerita Yusuf Mansur, sebenarnya kasus ini bisa diselesaikan dengan baik gitu. Dan tidak berlarut-larut memakan waktu. Kalau ada rasa keadilan, rasa kemanusiaan yang berasal dari hati nurani. Mudah-mudahan kita doakan semoga kasus Yusuf Mansur kita mendapatkan Bapak Hakim yang mulia yang menghidupkan hati nurani dan jiwa keadilan yang ada di dalam dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.